Panitia seminar UN Semarang diintimidasi sama Mabes Polri. Gimana kelanjutannya? Panitia UN Semarang itu didatangi dari Mabes Polri, mengatasnamakan Mabes Polri, mengintimidasi panitia supaya agar tidak melanjutkan seminar itu ya. Padahal seminar itu tuh dihadirin sama 25 profesor kurang lebih lah dari berbagai macam belahan dunia, termasuk profesor yang ngajar di Arab, Profesor Qurtubi, Sumanto Qurtubi itu ya. Dan ini membahas masalah, bukan masalah nasab sih, membahas masalah migrasi orang klan Ba'alawi itu dari Yaman, terus dampak sosialnya itu apa, intinya lah kayak begitulah gitu. Intinya kayak gitu. Cuman gue nonton live-nya Pak Kiai itu hampir nangis, marah, kesel banget lah gitu. Kenapa nih, gue udah ngebelain Pancasila, gue udah komitmen sama bapak moyang bangsa gitu, gue udah komitmen sama nenek moyang, gue udah komitmen sama negara, gue pengen ngejaga yang namanya Pancasila, yang namanya kebineka tunggal ikan, keanekaragaman, gue ingin menjaga bangsa kita itu tuh sebagai bangsa yang plural ya, bangsa yang bermacam-macam tapi nggak pernah ribut gitu, menjaga kedamaian apa segala macam. Kok dengan begitu gampangnya gitu ya, polisi yang aturan menjaga itu semua ya, yang menjaga stabilitas gitu ya, yang menjaga stabilitas kita tuh untuk hidup baik-baik aja gitu. Kenapa mengintimidasi acara ini gitu loh. Gue yakin ya, yang namanya manusia itu tuh 23-nya itu tuh diciptakan tuh dari air gitu ya. Jadi kalau misalnya terus-terusan ditekan terus-terusan diintimidasi terus, entar lama-kelamaan bakal nyari jalan sendiri, bakal muncrat gitu. Entar ujung-ujungnya misalnya kalau udah ada kerusuhan, udah kayak kerusuhan Rohingya apa segala macam gitu, entar malah lebih parah lagi gitu loh. Jadi sekarang ini kan urusannya seminar ilmiah gitu ya. Jadi orang-orang intelektual ini harusnya dilindungin sama polisi gitu loh, dilindungi sama Polri. Makanya tadi Pak Kiai itu minta klarifikasinya. Ini bener nggak nih yang dari Mabes Polri ini suruhan dari Kapolri atas lobby-lobbyan dari LBY, lobang buaya tuh, kepada Kapolri untuk mengintimidasi terjadinya acara tersebut agar tidak terrealisasi apa kayak gimana gitu. Jadi Gus Pot itu minta klarifikasinya dari Kapolri langsung Kapolri gitu, karena ini udah bukan masalah politik, ini udah bukan masalah kekuasaan, ini masalah kehidupan berbangsa dan beragama gitu loh. Ini masalah pembelokan sejarah, ini masalah penipuan sejarah gitu. Ini juga masalah akidah juga kan, banyak akidah yang dia ceritain tuh yang kagak bener apa segala macam gitu. Ini masalah trauma masa lalu nih akhirnya tuh terbongkar kembali gitu loh. Ini masalah imperialisme tapi secara halus gitu. Ini masalah penjajahan tapi penjajahannya tuh enggak main fisik ya, main fisik juga sih, yang namanya persekusi apa segala macam gitu. Ini harusnya tuh polisi itu tuh berpihak sama anak bangsa. Harusnya tuh polisi itu tuh berpihak tuh sama orang-orang tuh yang nggak kepengen bangsa kita itu dijajah gitu loh. Jadi gitu ya. Yang namanya pengkhianat itu tuh turun temurun. Kalau misalnya kakek moyangnya pengkhianat, pasti anaknya juga pasti pengkhianat. Kalau kakek moyangnya itu pejuang, pasti anak cucunya juga itu pejuang gitu. Dan gue yakin orang Indonesia tuh lebih banyak pejuangnya daripada pengkhianatnya. Kalau Indonesia lebih banyak pengkhianat daripada pejuang, Indonesia tuh nggak bakalan merdeka, Indonesia tuh nggak bakalan keren, Indonesia tuh nggak bakalan jadi negara di dunia yang satu-satunya itu merdeka tanpa belas kasih mantan penjajahnya gitu loh. Jadi Indonesia itu negara yang independen gitu loh. Masalah kesono kesininya ada penjajah meninggalkan penyusup di sini yang sekarang udah ketahuan, yang sekarang udah ke blow up, ya saatnya itu polisi itu nggak boleh memihak ke sono kemari. Polisi itu tuh harus memihaki ke kebenaran ya. Menurut gue ini sekarang kita lagi di track yang bener gitu loh ya. Ada maling, ada tukang tipu, ketahuan gitu. Udah diinterogasi, udah di segala macam, tetap dia kagak mau ngaku. Dia tetap aja ngakunya enggak, gue bukan nih, gue. Padahal bukti-bukti itu udah banyak tuh belarakan, bertebaran sono kemari apa segala macam gitu. Dan Pak Kiai itu tuh
di situ tuh ngomong tuh di grup-grup WA tuh banyak bertebaran ada Habib inisialnya LBY itu tuh melobi Kapolri gitu. LBY lobang buaya gitu. Jadi dialah yang otaknya itu tuh melobi Kapolri agar seminar itu tuh tidak jadi dilaksanakan. Dan Pak Kiai itu minta klarifikasi, ini bener apa enggak gitu. Harusnya tuh nggak kejadian kayak gini ya. Jadi kita tuh ntar bakalan keren gitu. Jadi ada profesor orang Indonesia tuh bahkan yang ngajar di luar negeri, yang ngajar di Arab apa segala macam, itu ntar bakal berdiskusi di situ tuh, ntar bakal menyajikan makalah, ntar kita, maksud gue kalau kuliah sengaja kayak gitu kan mahal apa segala macam. Ini kita dikasih ilmu gratis sama orang-orang Indonesia yang keren-keren gitu. Dan mustahil lah yang namanya di kelas profesor gitu tuh ada anarkis kalau nggak itu dari luar. Ya kalau misalnya ada orang luar pengen ngegagalin acara itu, ya tugas polisi itu untuk ngejaga itu biar jangan itu, nggak usah polisi lah. Gue rasa juga ntar laskar banser apa segala macam juga ngamanin. Masanya dia tuh udah nggak ada, udah sedikit, nggak usah takut gitu loh. Sekarang orang Indonesia tuh udah pinter-pinter, udah tahu bahwa dia tuh bukan keturunan Nabi gitu. Iya sih dia keturunan Nabi Jilu kejepit gitu. Itu dari gue Bang Zaini. Mudah-mudahan gue ngelihat Pak Kiai kalau udah nangis gitu merasa kecewa banget sama institusi Polri ya. Makanya kita Pak Kiai juga di situ tuh ngomong kalau bisa tuh yang jadi institusi Polri itu mantan orang Densus gitu, yang benar-benar tuh pernah ngejar orang-orang radikal gini. Lu bayangin aja ya, zaman dulu tuh ya, dari tahun 2000-an sampai 2000 berapa tuh ya, terakhir tuh Dr. Azhari tuh ditembak tuh sama orang Densus tuh. Baru kan Indonesia tuh damai. Lu bayangin aja dulu kita mau kerja tuh jeger bom Marriott, jeger bom Bali, jeger ini, jeger ono, kita nggak nyaman gitu. Sekarang di beberapa tahun ini gara-gara Densus 88 itu tuh kita tuh aman, normal, tentram. Dikit-dikit petasan lagi, bom paku belang di Polri, entah dikit-dikit pembunuhan ini, entah dikit-dikit nusuk ini. Dulu siapa ya? Ada Ustadz siapa itu, pokoknya ya Allah, apa sih salah kita tuh pengen negara kita damai gitu ya. Negara kita tuh damai, negara kita tuh beragama tuh sesuai dengan Islam yang dibawa sama Rasulullah gitu loh. Bukan Islam orang-orang Khawaris, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bom, dikit-dikit jihad apa segala macam gitu. Kecuali kalau di Palestina musuhnya ketahuan dan kita tuh diusir dari rumah kita, baru kita yang namanya jihad. Ini nggak ada apa gitu. Ini gitu aja ya, mudah-mudahan sih vlog yang singkat ini nih, ya kalau guru gue kecewa ya otomatis muridnya lebih kecewa gitu ya. Mudah-mudahan kejadian oknum Mabes Polri ngedatengin panitia itu tuh bohongan nih. Cuma mengatasnamakan oknum, bukan mengatasnamakan Polri gitu ya. Ya mudah-mudahan juga presiden-presiden, petinggi-petinggi, elit-elit di sono tuh tahu gitu loh, bahwa negara kita tuh sedang tidak baik-baik saja, bahwa negara kita tuh udah ya dulu Pak Jokowi inget lah, zaman-zaman dulu gimana ribetnya kan ngurusin 212, gimana ribetnya ngurusin demo dia dikit-dikit apa segala macam, pemilihan presiden ribut lah, inilah itu, ujung-ujungnya rusuh mulai yang berantem pribumi lagi, dia emang ngumpet di kolong celana bininya gitu. Ya udah gue kita ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.